Jadi kalau ada satu kejadian, kita nggak tahu nih ini kapan kejadiannya, kapan. Karena ini kejadian berkaitan dengan hukum, maka hukum asalnya dia terjadi di waktu terdekat. Contoh, kita begitu habis wudhu mau sholat, sebelum sholat keliling dulu nih ngecek bangunan. Udah wudhu nih keliling dulu ngecek bangunan, keliling, habis itu sholat. Habis sholat baru sadar di kakinya ada cat. Nah, kira-kira kalau wudhu di kakinya ada cat sah apa kagak? Enggak sah, karena dia termasuk yang kalau dikeruk itu, kalau dikerik dia rontok, maka dia jadi mane', penghalang dari sampainya air. Nah ini jadi timbul pertanyaan, ya ini saya nih kena cat nih sebelum wudhu, pas sudah wudhu ya? Karena kalau kena catnya dianggap sebelum wudhu, berarti wudhunya sah nggak? Nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Tapi kalau dia setelah wudhu nggak ada masalah, habis wudhu baru kena nggak ada masalah. Maka bagaimana hukumnya bagaimana? Kita nggak tahu nih kenanya kapan. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallifu hafizahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabu tsaminu qa'idatu al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. ومعنى القاعدة أن الحادث وهو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد إذا اختلف في زمان وقوعه وسببه فما لم يثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمان الأقرب منه. ومن فروع القاعدة رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما فليزمه الغسل وينسب هذا المني إلى آخر نومة نامها. ضرب بدن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة. فتها قفصا عن طائر فطار في الحال ضمينه وإن وقف ثم طار فلا إحالة على اختيار الطائر والله أعلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi was sahbihi amma ba'd. معاشر الأساتذة المحترمين ونخص منهم بالذكر ضيفنا الكريم الحبيب محسن بن عبد الله الحامد من عينات بلدة الشيخ أبو بكر بن سالم. أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم، نورتمونا وشرفتمونا، نورتم القلوب وشرفتم المكان، جزاكم الله خير الجزاء سيدي. نواصل الدرس. Kita melanjutkan pelajaran kita kitab Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan, kaidah fiqhiyah. Kita sampai kepada Al-Matlabu Tsamin. Al-Matlabu Tsamin dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Di antara kaidah yang lahir dari kaidah besar al-yaqin la yuzalu bisyak adalah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrab zaman. Ini kita kalau paham nih kaidah akan menuntaskan banyak sekali keraguan-raguan yang sering kita rasakan. Ini kaidah luar biasa, ini akan menuntaskan banyak sekali keraguan-raguan dari segala macam masalah yang kita rasakan. Apa maksudnya kaidah ini? Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrab zaman. Maka hukum asalnya kalau ada sesuatu yang hadits yang terjadi, maka takdiruhu bi aqrab zaman, hukum asalnya dia dikira-kirakan terjadinya di waktu terdekat. Kalau nggak ketahuan terjadinya kapan, berarti dikira-kirakan terjadinya di waktu terdekat. Wa ma'na al-qaidah anna al-haditha wa huwa syai'u alladhi kana ghaira mawjudin thumma wujid.
Maksudnya adalah al-hadis, sesuatu yang hadis, wa huwa syai' yaitu sesuatu alladzi kana ghairu maujudin, yang tadinya kagak ada. Tsumma wujud, kemudian jadi ada. Sesuatu yang baru muncul. Maka yang model begitu idza ikhtulifa fi zamani wuqu'ihi, kalau diperdebatkan kapan terjadinya, fi zamani wuqu'ihi, kapan terjadinya, wa sababihi, dan sebab terjadinya, maka kata Syekhuna Dr. Abdurrahman, fama lam tathbut nisbatuhu ila zaman al-qadim yunsabu ila zaman al-aqrab minhu. Selama belum ada kepastian, ya, belum ada kepastian dia terjadi di waktu yang udah lama, lam tathbut nisbatuhu ila zaman al-qadim, belum ada kepastian dia terjadi di zaman yang udah lama, maka yunsabu ila zaman al-aqrab minhu, maka dia dinisbatkan kepada waktu yang lebih dekat daripada minhu ay minal hadis, daripada kejadian tersebut. Ya. Jadi kalau ada satu kejadian, kita nggak tahu nih ini kapan kejadiannya. Kapan? Karena ini kejadian berkaitan dengan hukum. Maka hukum asalnya dia terjadi di waktu terdekat. Contoh, kita begitu habis wudu mau sholat, sebelum sholat keliling dulu nih ngecek bangunan. Udah wudu nih, keliling dulu ngecek bangunan. Ngecek bangunan, keliling, habis itu sholat. Habis sholat baru sadar di kakinya ada cat. Nah, kira-kira kalau wudu di kakinya ada cat, sah apa kagak? Enggak sah, karena dia termasuk yang kalau dikeruk itu, kalau dikerik dia rontok. Maka dia jadi mane', penghalang dari sampainya air. Nah ini jadi timbul pertanyaan. Ya, ini saya nih kena cat nih sebelum wudu pas sudah wudu ya? Karena kalau kena catnya dianggap sebelum wudu, berarti wudunya sah nggak? Nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Tapi kalau dia setelah wudu nggak ada masalah. Habis wudu baru kena nggak ada masalah. Maka bagaimana hukumnya bagaimana? Kita nggak tahu nih kenanya kapan. Berarti dihukumi tadi sebelum wudu, apa dihukumi baru? Baru. Anggap di baru kejadian. Anggap berarti ketika wudu nggak ada itu. Berarti wudunya apa? Sah. Jelas apa kagak? Nah, itu simpel banget tuh. Kita lagi habis selesai sholat, tahu-tahu ngelihat ada najis di baju kita. Ini nggak tahu nih kena najisnya sebelum sholat atau sesudah sholat ya. Nah, kalau najisnya sebelum sholat sah nggak sholatnya? Nggak sah. Syaratnya sholat harus taharah fi thawb wal badan wal makan. Harus suci. Nah ini nggak tahu nih, udah 15 menit setelah sholat baru ngah lihatnya ada najis nih di baju saya nih. Ini kenanya habis kelar sholat tapi sebelum sholat nih. Ragu-ragu di situ. Wah kalau nggak tahu hukumnya akhirnya ngulangin sholat. Padahal kalau nggak tahu kenanya kapan, kata beliau, anggap kenanya di zaman yang paling dekat. Berarti selesai sholat. Jelas atau tidak? Ini kalau paham kaidah ini banyak masalah terselesaikan. Di antaranya contoh kasusnya. Ini saya sebelum masuk ke contoh kasus yang ada di kitab. Ya, ada perempuan. Perhatikan baik-baik. Ada perempuan. Puasa di bulan Ramadan, salah satu syaratnya puasa an-naqa' minal haid, harus suci dari haid. Berarti kalau perempuan haid puasa sah apa kagak? Walaupun haidnya 5 menit sebelum maghrib. Puasanya enggak 1 hari. Singkat cerita, perempuan udah seharian nih, hari kedua Ramadan puasa full. Begitu habis buka puasa 6:30 dia lihat ada darah. Ya Allah, datang bulan nih udah 6:30 nih. Dia baru ngecek 6:30 baru lihat darah. Nah diragu nih darah keluar sejak kapan nih? Kalau darah keluarnya jam 5:30 sore sebelum maghrib, nggak sah dong puasa saya tadi. Kalau nggak sah mesti digodok berarti. Kalau darah keluarnya setelah maghrib, sah nggak puasanya yang tadi? Sah, nggak ada masalah. Dia nggak tahu kapan nih keluarnya darah. Berarti keluar darah ini hadis. Sesuatu yang tadinya nggak ada, tahu-tahu ada, hadis. Maka kalau ada sesuatu yang hadis, la yu'raf zamanuhu. Ahwa min qadimin aw min jadid, apakah dia dari tadi atau dia baru? Maka fal asul fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrab zaman. Maka hukum asalnya kalau ada sesuatu yang baru kejadian, enggak tahu kejadiannya kapan, dihukumi dengan zaman yang terdekat. Ya berarti dia dianggap keluarnya habis maghrib atau sebelum maghrib? Habis, anggap dia baru keluar. Jelas ya? Termasuk dalam cara ngitung. Kalau ente masih ingat waktu Dr. Abdurrahman ngaji Figul Haid, di sini ada pertanyaan. Kan aqallul haid perempuan itu yaumul lailah. Kalau di bawah yaumul lailah itu maka dianggap istihadhah. Dia harus darah itu paling enggak keluar 24 jam.
Bagaimana caranya dia tahu darah dia keluar 24 jam? Ya pertama kali ngecek darah keluar, dilihat darah keluar. Habis itu dia ngecek lagi mungkin setelah 8 jam darah keluar. Ngecek lagi setelah 8 jam darah keluar, udah 16 jam. Ngecek lagi setelah 9 jam, dia lihat darah nggak ada. Maka bagaimana dianggap 24 jam apa enggak tuh? Ya. Ini kapan darahnya berhenti? Karena 8 jam lalu darah masih ada. Begitu ngecek darah baru berhenti itu setelah jam ke-25. Maka kapan? Kalau darahnya berhenti di 23 jam masalah dong nih. Nggak sampai 1 hari 1 malam belum dianggap akalul haid. Tapi saya ngecek setelah jam ke-25, terakhir saya ngecek masih ada darah. Berarti berhentinya darah hadis, sesuatu yang baru terjadi. Nggak ketahuan berhentinya kapan? Fal aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrab zaman. Maka hukum asalnya kalau ada sesuatu yang baru kejadian, takdiruhu bi aqrab zaman, dianggap dia kejadiannya baru. Berarti anggaplah kejadian baru setelah 24 jam. Hadhil qa'idah tanhal biha masail katsirah wa masyakil katsirah. Kalau ente paham kaidah ini banyak banget masalah yang tadinya kita ragu, ribet jadi selesai, jadi paham. Insyaallah. Paham tuh mah? Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang ada di kitab di Al-Ashbah An-Nadhair Imam Suyuti. Di antara contohnya, ra'a fi thawbihi maniyan wa lam yadhkur ihtilaman fayalzamuhu al-ghuslu wa yunsabu hadzal maniyyu ila akhiri naumatin namaha. Ya, ra'a fi thawbihi maniyan, tahu-tahu dia ngelihat di bajunya ada mani. Dia nggak engah nih. Kapan ya? Ya, saya ihtilamnya kapan? Dilihatnya pokoknya di bajunya, di sarungnya udah ada mani aja. Nggak engah, ihtilamnya kapan? Mimpi basahnya kapan nih? Nggak ketahuan. Apa tidur yang sekarang, apa tidur yang kemarin, apa tidur yang kemarin lusa? Kalau dia mimpi basahnya tidur yang kemarin lusa, berarti 2 hari sholatnya nggak sah tuh, mesti qadha. Kalau mimpi basahnya tidur yang kemarin, berarti seharian sholatnya nggak sah tuh. Kalau mimpi basahnya tidur yang baru tadi pagi, ya saya baru sadarnya misalkan jam 8, oh paling subuh doang berarti yang dianggap nggak sah, mesti qadha. Yang mana nih yang benar nih? Yang kemarinnya lagi, apa pagi tidur terakhir? Di sini dikatakan walam yadhkur ihtilaman, dia enggak ingat kapan dia ihtilam. Fayalzamuhul ghuslu, maka dia wajib mandi. Sekiranya ada mani wajib mandi. Maka kapan dianggap maninya keluar? Wa yunsabu hadzal maniyyu ila akhiri naumatin namaha. Maka maninya dinisbatkan kepada tidur terakhir yang dia lakukan. Nah, tidur terakhir anggap keluar maninya itu ketika tidur terakhir itu. Berarti yang dia mesti qadha cuma sholat-sholat yang dilakukan setelah tidur tadi. Kecuali kalau bangun tidur langsung sadar ada mani, ya itu sih nggak perlu ragu namanya. Langsung aja mandi, udah baru sholat, habis itu ini cerita udah sholat, udah apa baru ngeliat mani. Maka dianggap maninya di tidur terakhir yang dia lakuin. Kapan tidur terakhir? Oh tadi pagi. Oh berarti tadi subuh doang saya subuh kan tadi nggak pakai mandi besar. Saya pikir nggak ada mani, baru ngeh ada mani pas udah siang, baru ngeliat, baru ngeh. Berarti dianggap dia Allahumma shalli ala Muhammad, dianggap mani itu keluar di tidur terakhir, akhiru naumatin naumaha. Kenapa? Kembali ke kaidah ini, wal aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Jelas ya? Enak banget ini kaidah paling enak ini. Bikin kita enggak ragu. Daraba batna hamilin fanfasala al-waladu hayyan wa baqiya zamanan bila alam. Thumma mat. Fala dhamana li anna dhahira annahu mata bi sababin akhar. Ya, dia mukul perutnya orang hamil. Daraba batna hamilin, mukul perutnya orang hamil. Fanfasala al-waladu hayyan, kemudian langsung beranak tuh anak. Hayyan dalam keadaan hidup, gara-gara dipukul, udah hamil tua, dipukul, beranak. Hidup. Wa baqiya zamanan bila alam, anaknya begitu lahir sehat-sehat aja. Sempat hidup berapa waktu dalam tempo tertentu bila alam tanpa rasa sakit, sehat normal. Setelah tempo tertentu semamat, anaknya mati. Bagaimana? Apakah dia mesti bayar tuh? Apa mesti tanggung jawab atas matinya anak tersebut? Apakah dia mesti bayar diah? Apakah dia mesti bayar diah gara-gara matinya anak tersebut? Fala dhaman, dia enggak dianggap, dia enggak harus bayar diah. Kenapa? Li anna dhahir annahu mata bisababin akhar. Karena kemungkinan besar kalau ngelihat waktu terdekat, kemungkinan matinya gara-gara sebab lain. Matinya gara-gara sebab lain. Karena begini, kalau matinya gara-gara dipukul, begitu keluar langsung mati.
Atau minimal kalau keluar pun nggak langsung mati, keluarnya dalam keadaan cacat atau sakit. Enggak, ini keluar masih sehat. Keluarnya sehat, sempat hidup. Berapa lama hidup baru tuh anak mati. Berarti matinya gara-gara pukulan atau gara-gara apa? Bukan, mungkin gara-gara sebab lain kemungkinan besar. Makanya yang mukul tadi nggak kena dia. Ya, kenapa? Karena kemungkinan sebab terdekat. Wal aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrab zaman. Dikira-kirakan sebab terdekat dari kematian tersebut bukan pukulan. Kalau sebabnya karena pukulan pasti udah bukan baru matinya, udah dari kemarin-kemarin dia udah mati itu anak. Tapi bagaimana kalau zaman sekarang bisa diotopsi, itu anak bisa divisum, terbukti secara otopsi ternyata memang ada penyakit dalam yang nggak nampak gara-gara pukulan tersebut. Bagaimana? Itu nawazilnya Ustaz Asep Jalani itu. Kalau ternyata secara otopsi bisa membuktikan sebaliknya yang nggak nampak di zahir, itu butuh ditinjau. Karena zahirnya tuh anak nggak sakit, begitu lahir nggak dalam keadaan sakit. Tahu-tahu otopsi mengatakan enggak, ini di dalamnya ada bekas organ tubuh dia yang terdampak gara-gara pukulan tersebut yang nggak nampak di zahir. Otopsi mengatakan demikian. Itu nawazil, perlu diteliti lebih dalam, perlu dibahtul masailkan itu. Anda belum bisa jawab, perlu diteliti. Jelas ya? Kemudian tawadda'a min bi'rin ayyaman wa shalla thumma wajada fiha fa'ratan lam yalzamhu qada'un lam yalzamhu qada' illa ma tayaqqana annahu sallahu bin najasati. Ya, tawadda'a, dia wudu min bi'rin dari satu sumur, ayaman selama beberapa hari, wa shalla kemudian dia salat, thumma setelah wudu itu dipakai buat salat beberapa hari itu, thumma wajada fiha kemudian setelah sekian waktu dia mendapatkan fa'ratan di bi'ir tersebut, di sumur tersebut fa'ratan ada bangkai tikus. Bagaimana nih? Sedangkan sumurnya nggak sampai 2 kula mungkin. Sumurnya mungkin airnya dikit, nggak sampai 2 kula. Kalau sumurnya sampai 2 kula dan ada warnanya nggak berubah, lain cerita, nggak ada masalah. Ini bicara mungkin sumurnya nggak sampai 2 kula, sehingga andai kata itu ada bangkai, semuanya najis tuh air tuh. Maka bagaimana nih? Dia baru dapetin bangkai nih. Dia dari kemarin-kemarin wudu, sebenarnya saya kagak ngah-ngah lagi, nggak pakai ngelongok ke dalam. Pokoknya ada air, saya timbas, saya pakai aja wudu. Pas saya ngelongok ke dalam, ternyata ada bangkai tikus. Wudu-wudu kemarin sah apa kagak tuh? Sholat saya berarti mesti digoda apa enggak? Lam yalzamhu qadha, dia enggak perlu qadha illa kecuali mata yaqana annahu sallahu bin najasah, kecuali yang dia yakinin dia sholat dalam keadaan airnya najis. Dia yakin nih. Misalkan dia yakin, udah yakin ngelihat ada bangkai tikus di dalam sumur, tetap wudu dari situ, udah tahu airnya dikit, tetap sholat qadha. Enggak bisa. Itu berarti dia tayakkan annahu sallahu bin najazah. Tapi selama dia nggak yakin, sebelumnya nggak tahu, pokoknya saya wudu aja, saya nggak ngerasa airnya bau, saya nggak ngerasa airnya warnanya berubah, saya nggak ngerasa, pokoknya saya pakai aja tuh air. Bagaimana? Kapan? Godho apa enggak? Nggak perlu godho, kecuali yang dia yakin dia sholat airnya dalam keadaan najis. Jelas ya? Alhamdulillah. Buya Zaki di depan, Buya Zaki. Beliau ini waketum majelis syuro DPP FPI, wakilnya Kiai Kamal, mesti ke depan. Fadhal. Pokoknya setiap pertemuan Buya Zaki mesti di depan. Fadhal. Jelas ya? Tadi kenapa? Wal aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrab zaman, karena kemungkinan besar anggap itu baru kejadian. Sebelum kemarin selama ente belum tahu ada tikus, dianggap nggak ada. Anggap tikus itu benar-benar baru. Yang kemarin dianggap nggak ada. Kemudian yang keempat, fataha qafasan an ta'irin fatara fil hal dhaminahu. Dia buka sarang burung, qafas. Ya, sarang burung dibuka sama dia. An ta'irin. Bukan sarang burung, apa namanya? Kadang, sangkar burung. Fataha qafasan an ta'irin, dia buka sangkarnya burung. Fatara fil hal, akhirnya begitu dibuka burungnya terbang, dhaminahu, maka dia berarti mesti ganti. Ini termasuk yang lucu nih. Ini kita waktu ngaji minhaj ketawa, kita berdebat panjang sama guru masalah ini. Wa in waqafa, bukan berdebat sih, diskusi, masa sama guru berdebat, diskusi. Kalau diskusi boleh.
Wa in waqafa, kalau burungnya diam dulu, begitu dibuka nggak langsung terbang, diam dulu. Tsumma tara, kemudian setelah sekian waktu, tsumma ini kan berarti ada tarahi ya, ada jarak dia. Ada jarak. Kemudian tapi ada jarak. Kalau fa dia dekat. Tartib iya, dia untuk tartib tapi jaraknya dekat. Kalau tsumma ada jarak, dia lumayan jaraknya. Tsumma tara. Wa in waqafa tsumma tara, kalau begitu sangkarnya dibuka dia diam, tsumma tara kemudian baru terbang setelah sekian waktu, maka fala, maka orang yang ngebuka kandang enggak ganti. Kenapa? Ihalatan ala ikhtiyarit ta'ir. Karena penyebab terbangnya udah bukan ngebuka sangkar lagi, tapi emang burung yang mau terbang. Pilihan dari si burung. Kalau tadi dibuka langsung terbang, penyebab utamanya buka sangkar. Tapi kalau dibuka, burungnya diam aja, setelah sekian lama baru tuh burung terbang. Ya berarti bukan gara-gara buka sangkar, burungnya awalnya nggak terbang, buktinya begitu dibuka sangkar, habis itu emang dia pengen terbang aja. Ini pendapat yang mau tamat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Tadi al-asl fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrab zaman. Kalau kita ngelihat zaman terdekat, ya sebabnya ketika dia udah diam dulu baru ini berarti bukan gara-gara buka sangkar. Buktinya pas baru buka sangkar dia nggak terbang. Nah, ini ada khilaf, masalahnya ada khilaf. Kok begitu beb, kok agak adil beb ah. Tetap aja kalau sangkar nggak dibuka biar ketemu burung mau terbang nggak bisa terbang. Masa iya gara-gara pilihan si burung pengen terbang terus nggak wajib ganti? Oh ini bahaya nih kalau diamalin nih. Banyak orang ngilangin burung kagak ganti urusannya. Bagaimana? Di sini ada khilaf. Kita buka di Minhaj sama Tuhfah. Walau fataha qafasan, di Minhajnya, an ta'irin wa hayyajahu fatara halan dhaminahu ay ijma'an li'annahu aljahu ila al-firar ka ikrahil adami. Ya. Kata Imam Nawawi, walau fataha qafasan an ta'irin. Kalau dia buka sangkar burung, wa hayyajahu, kemudian digoyangin, dioprok-oprok tuh sangkar, dioprek-oprek. Fatara, terbang burungnya, halan, langsung seketika itu, kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah, dhaminahu, maka dia wajib ganti ijma'an, secara ijma', karena udah jelas nggak ada sebab lain. Itu burung terbang gara-gara sangkar udah sangkar dibuka, dioprok-oprok lagi kandangnya. Li'annahu aljahu ilal firar ka iklahil adami, karena dia mau nggak mau bikin si burung itu mau nggak mau harus lari. Dia yulji'ul ta'ir ilal firar ka ikrahil adami, sebagaimana maksa anak Adam. Mau nggak mau tuh burung terbang, tuh burung nggak ada pilihan lain, pasti terbang. Nah itu kalau di kandangnya dioprek-oprek sama dia, digoyang-goyangin. Wa in iktasara al-fatah, kalau cuma ngebuka doang nggak ngegoyang-goyangin bagaimana? Nah ini pertanyaan ini masalah yang kedua. Fal adhar, menurut pendapat yang adhar, kalau pakai kata-kata adhar berarti khilafnya baina qaulail Imam Syafi'i, dan khilafnya khilaf yang kuat. Dia ada masyhur, ada adhar. Kalau adhar sama masyhur nih sama-sama berarti khilafnya ada dua pendapat oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Imam Syafi'i kadang-kadang dalam satu masalah punya dua pendapat. Tapi kalau khilafnya kuat, adhar disebutnya. Maka muqabil adhar itu pendapat yang tidak mu'tamad tapi tetap kuat, bisa diamalkan. Tapi kalau khilafnya dia nggak kuat, artinya muqabil mu'tamadnya, pendapat yang tidak mu'tamadnya sangat lemah, nggak bisa diamalkan. Khilafnya disebutnya masyhur, bukan adhar. Itu mustalahat fi Minhajut Talibin Imam An-Nawawi. Ya. Alal adhar. Di sini alal adhar, khilafnya al adhar. Berarti muqabil mu'tamadnya kuat di sini. Pendapat yang enggak mu'tamadnya kuat. Nah, menurut pendapat mu'tamad bagaimana tafsirnya? Annahu intara fil hal dhaminahu. Kalau seketika sangkarnya dibuka langsung terbang, dhaminahu, dia mesti ganti. Kenapa? Li isy'arihi bitanfirihi. Li isy'arihi bitanfirihi. Ya karena itu menunjukkan gara-gara sangkar dibuka berarti dia sama aja mendorong burung untuk kabur. Naam. Wa in waqafa tsumma tara fala. Tapi kalau burungnya diam dulu, setelah sekian lama baru burungnya terbang, fala, maka enggak wajib ganti. Kenapa? Li isy'arihi bi ikhtiyarihi. Ya, li isy'arihi bi ikhtiyarihi, karena di situ ada menunjukkan diamnya burung dulu nggak langsung terbang, menunjukkan dia terbang karena pilihan dia, bukan karena sangkar dibuka. Jadi bisa milih juga burung ya, besok-besok bisa nyoblos pemilu nih burung nih. Wa yajri dzalika fi hal ribatil bahima wa fathi babi istabliha. Nah, termasuk ini kalau kita buka
iketannya binatang. Kalau tuh binatang nggak langsung kabur, kalau binatangnya langsung kabur, binatang orang nih, piaraan orang, kita buka iketannya, diam tuh binatang nggak kabur, ente nggak ganti. Tapi kalau seketika tuh langsung kabur, ente ganti. Itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi di sini disebutkan wa muqabilul azhar, muqabil mu'tamad. Muqabil mu'tamad disebutkan di dalam nihayahnya Imam Ramli, yadhman mutlaqon, wajib ganti, mau langsung terbang mau kagak langsung terbang, kalau udah buka kandang wajib ganti. Li'annal fathah sababut tayran, karena bagaimanapun buka kandang itu sebab dia jadi terbang. Andai kata kandang nggak dibuka, biar kata tuh burung mau terbang, bisa nggak terbang? Nggak bisa. Ya. Kira-kira kalau yang lebih logis pendapat pertama atau kedua? Kedua. Lebih logis pendapat kedua dan lebih menghindari keributan ya kita. Kalau ada orang nanya jawab pakai yang kedua aja dah. Kalau jawab pakai yang pertama bisa ribut urusannya. Apalagi kalau buka kandangnya sengaja, tujuannya emang pengen bikin kabur. Dia tahu hukum. Ada pendapat ketiga yang lebih ekstrim lagi. Qila la yadhman mutlaqan li'anna lit-tayr ikhtiyaran fit tayran. Waduh. Pendapat ketiga lebih ekstrim lagi. Sama sekali nggak ganti. Mau langsung terbang, mau nggak langsung terbang. Kalau sekedar buka doang nggak dioprek-oprek kagak ganti. Karena terbang itu keinginan burung, bukan keinginan yang buka kandang. Figi begini emang. Ada pendapat yang ketiga. Ilatnya karena itu keinginan dia. Ya, emang kalau secara rasional, logika, pendapat kedua lebih rasional, lebih logis. Secara rasional, secara logika, pendapat kedua lebih rasional dan lebih logis. Tapi secara mu'tamad kita nggak bisa menafikan pendapat pertama lebih mu'tamad. Ya maka nanti tinggal dilihat. Kadang-kadang ketika ada pendapat muqabil mu'tamad, tapi di situ dilihat lebih ada maslahah. Misalkan masalah hifdzul mal. Burung itu kalau punya harganya kan termasuk mal. Ada masalah hifdzul mal. Bisa jadi kita lebih mendahulukan pendapat yang tidak mu'tamad karena ada maslahat yang lebih besar di situ. Wallahu a'lam. Hah? Apa di kodi itu? Kalau itu sih nggak bisa, nggak terbang sama sekali. Kalau itu hati dibuka juga nggak bakal lepas kalau begitu. Iya. Tapi kan ini ujung-ujungnya terbang kalau dicontoh ini. Iya enggak, kalau dicontoh ini ujung-ujungnya terbang, berarti kan nggak dikodi sama dia. Iya. Ada pertanyaan terkait yang tadi, terkait kaidah ya, bukan terkait kasus per kasus, Figi. Terkait kaidah. Fadhal. Nah. Afwan. Tadi ada yang lupa. Kenapa alasannya dia kalau dibuka nggak terbang, kemudian setelah sekian waktu baru terbang, dia nggak harus ganti? Kaidahnya tadi li'anal aslu fi kulli haditsin takdiruhu bi aqrab. Nah, karena kalau kita melihat aqrab zaman, dia terbangnya bukan gara-gara itu dibuka, tapi terbangnya gara-gara emang keinginan burung itu sendiri. Itu alasannya pendapat yang mu'tamad. Habib mau tanya kejelasan tadi yang illa ma tayaqqana annahu shallahu bin najasati. Ini tayaqqonanya melihat sebelum dia berwudu apa setelah dia tahu bahwa di biirnya ada fa'rah tadi? Gini. Bisa satu, yang pertama dia ngelihat sebelum wudu, berarti dia tahu dia wudu pakai air najis. Ya, satu. Atau yang kedua, sebelumnya dia udah tahu nih air agak bau. Itu kan jadi bau itu kan termasuk idrak bil hawasil khams, termasuk salah satu indra bau. Sedangkan sesuatu yang bisa didapatkan dari indra itu kan termasuk al ilmu daruri, ya, yufidul ilm. Nah, awalnya nggak yufidul ilm, kenapa? Karena dia ragu nih baunya bau najis atau bukan. Tapi gara-gara ada indikator penguat ternyata kelihatan tikus, berarti di situ menjadi yakin baunya itu tadi bau bangke. Berarti di situ sholat yang dia wudu dengan air yang bau bangke, selama itu pula sholatnya dia mesti diqadha karena dia tayaqqan shallaha binajazah. Wallahu a'lam. Ya. Ini Roy bukan nih? Siapa namanya belakang? Roy. Masya Allah, Allah barik fik. Ini dulu termasuk yang khidmah sama Ibe di dalam penjara.
Mabruk, udah keluar penjara, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Nah. Fadhal. Nggak ada kadar tertentu. Pokoknya ente baru tahu kapan. Seketika itu berarti anggap itu baru terjadi. Itu akrab. Ya. Baru tahunya kapan? Seketika itu berarti dianggap baru terjadi. Seketika ente ngelihat darah, ya anggap itu baru keluar darahnya. Seketika ente ngelihat najis, anggap itu baru ada najis. Kecuali ketika tadi ada indikator sebelumnya. Sebelumnya emang anda udah wudu air bau, cuman anda nggak tahu bau najis apa bukan. Anda pikir bukan bau najis. Ternyata dari sini sekarang anda yakin, oh itu bau najis. Itu berarti akrab zamannya ketika dia nyium itu berarti. Ya akrab zamannya begini Ustaz. Kalau pendapat Mu'tamad ya, yang ngikutin pendapat Mu'tamad berarti kan. Andai kata dia begitu dibuka langsung terbang, berarti terbangnya gara-gara apa? Dibuka. Nah sekarang dia dibuka nggak terbang. Diem aja tuh burung. Berarti kan memang dia terbang bukan gara-gara dibuka. Dia diem aja udah. Setelah sekian lama tuh burung diem aja. Baru dia terbang. Berarti penyebab dia terbang alasan yang, walaupun anda nggak setuju pendapat ini. Anda kurang setuju dengan pendapat ini. Jadi dia aja berarti yang kedua alasan dia terbang gara-gara keinginan dia ikhtiar. Itu pendapat yang mau tamat. Tapi tadi kalau anda balik lagi, andai kata nggak dibuka walaupun ada keinginan nggak bakal bisa terbang. Tetap sebabnya gara-gara dibuka. Al-Fakir pribadi wallahu a'lam tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kepada ulama lebih cenderung kepada pendapat kedua, lebih logis, lebih ma'gul dan lebih akrab lil maslahati hifdzil mal. Wallahu a'lam. لأن القول الأول يعني لو عرفها الناس المغفلون لفعلها ولم يطالبوا بالضمان بسبب ذلك. Bahwasanya ada bangkai tikus ya. Cuman kan kita bisa mengira-ngira tikus itu bangkainya udah lama apa belum. Kan dari fisik bangkai tikus itu bisa kelihatan. Iya. Nah, itu berarti udah lama. Oh, berarti udah lama. Nah, keyakinan kita, oh ini bangkai udah lama. Berarti hari-hari yang antum kemarin, nggak bisa yakin. Dari mana bisa yakin? karena bangkainya udah lama, udah rusak. Kalau ada orang ngelempar setelah bangkainya sekian hari, tetap nggak yakin sifatnya. Oh, itu nggak yakin. Nggak yakin. Ada kemungkinan ada. Nggak 100%. Dia hanya dhon, dugaan. Wal yaqinu la yuzalu bisyak. Al aslu fil ma' taharah. Naam ya Habib. Kecuali ada CCTV ngerekam. Ya. Al yaqin la yuzalu bisyak. Masya Allah, berarti syariat emang memudahkan kita ya Habib. Memudahkan. Al aslu fil ma' taharah. Nah, terus kayak kejadian chat. Sebetulnya kita yakin ini memang begitu kita rasa, oh ya ada chat. Tapi kita tahu, kita ngechat dari pagi. Ini biasanya kalau bulan puasa kita mau ngechat rumah itu kejadian kayak begitu suka sering. Ya kan? Begitu, iya. Berarti yang tadi siang juga begitu kan, karena kita ngechat dari pagi. Ngechatnya dari pagi. Iya. Habis zuhur lanjut ngechat. Masih ngechat. Habis sholat zuhur. Iya. Berarti akrab zamannya bisa jadi kenanya habis zuhur. Zuhurnya jadi sah. Oh, alhamdulillah. Itu al-asul fi kulli hadits ini takdiruh bi akrab zaman. Naam ya Habib, Masya Karena Allah. bisa jadi kenanya pagi, bisa jadi kenanya siang, bisa jadi kenanya sore. Baru ketahuannya sore, anggap kenanya sore. Begitu. Al-asul fi kulli hadits takdiruh bi akrab zaman. Alhamdulillah. Masya Allah. Ulama baik banget ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Habib. Apa? Catnya lanjutin Ustaz besok ya. Naam, Haji Ramdhani. Berkaitan dengan cat Bib, kalau Berkaitan dengan apa?
cat yang tadi. Waduh. Ini kalau ini kan Jangan nanya mereknya aja berarti ya. Iya, kalau selama ini kan banyak dugaan khilafiyahnya masalah warna rambut, Beb. Yang pirang maupun yang hitam, pikok, semacam pikok itu ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh, khilaf gitu, Beb. Nah, yang saya ingin tanyakan ini masuk di akrabi zaman ketika kita memahami bahwa itu pikok tidak masuk dalam air wudu, kira-kira kita harus mengulang atau kita harus terus aja gitu. Begini, ana jelasin hukumnya dulu ya. Wa harramu khidaba sya'ri bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Di Zubat itu disebutin. Hukum ngecat rambut warna hitam untuk laki-laki haram kecuali buat jihad. Kan kalau jihad rambutnya putih semua kelihatan banget musuhnya udah tua. Akhirnya dihajar langsung. Nah, itu nggak bagus. Umat Islam kalau jihad mesti kelihatan gagah-gagah. Yang rambutnya putih cat-catin jadi hitam. Itu boleh. Tapi orang laki selain buat itu dalam madzhab Syafi'i nggak boleh ngecat warna hitam. Jelas ya? Kalau orang perempuan ngecat warna hitam boleh kalau disuruh sama suami. Suaminya ngelihat, aduh bini gue udah tua banget nih, cat dah biar segeran dikit warna hitam. Nggak apa-apa. Kalau cat selain warna hitam ya dilihat. Banyak ulama masyayikhna mutaakhirin banyak yang mengatakan begini. Kalau sekiranya warnanya nggak menjadi syiar orang fasik di tempat tersebut, maka itu bisa jadi sunnah hukumnya. Bisa jadi sunnah. Ya, kalau sekiranya nggak menjadi syiar orang fasik. Tapi kalau ngewarnain rambutnya menjadi syiar orang fasik di tempat tersebut, ngewarnain warna ungu, ngewarnain warna pink, yang biasanya begitu yang pakai anting, yang biasanya begitu yang mabok, yang biasanya begitu yang anak pang, syiarnya orang fasik, maka bisa jadi makruh atau haram. Yaitu hukum ngewarnain rambut. Ya, jelas ya. Ya, kemudian terus bagaimana kalau diterapin dalam kasus ini? Kalau dalam kasus ini kalau ketahuan kapan ngewarnainnya nggak usah pakai ditanya lagi. Tapi catat dulu, pewarna rambut itu nggak menghalangi masuknya air. Pewarna rambut itu tidak menghalangi masuknya. Meskipun warna hitam. Meskipun warna hitam nggak menghalangi masuknya air dia. Kecuali bukan henna, kecuali apa namanya yang buat perempuan tuh kutek. Kutek tuh ada yang menghalangi masuknya air tuh. Nah kalau kutek ini bagaimana Beb? Ada kutek, wudunya sah apa enggak? Kan ketahuan wudunya pakai kuteknya kapan. Ini kasus ini bicara kalau waktunya nggak ketahuan. Ini kapan nih ya? Ada cat di kaki saya mulai kapan? Nah baru wal asul fi kulli hadatsin taqdiruhu bi aqrab. Tapi kalau waktunya udah ketahuan, waktunya dikembalikan ke waktu yang udah diketahui. Jelas ya? Jadi nggak berlaku lagi kaidah ini kalau waktunya ketahuan kapan. Nah, kalau pakai kutek masa iya sampai nggak sadar pakai kuteknya kapan? Masa iya sampai begitunya? Masa iya nggak sadar dia pakai tatonya kapan? Misalkan. Jadi artinya warna hitam masih dibolehkan Beb? Nggak boleh. Kalau orang laki kalau bukan buat jihad nggak boleh. Iya, jadi dalam madzhab Syafi'i. Orang perempuan kalau diperintahin suami boleh. enggak yang Dan selama dia nggak menghalangi air wudu. Cat rambut tuh nggak menghalangi air wudu. enggak yang selama ini kan kalau perusahaan kita mau kerja itu kan biasanya dilihat dari usia, dari penampilan. Nah itu untuk mengelabui artinya supaya kita bisa masuk kerja kan itu warnanya mesti dihitamkan itu. Nah, tujuan itu, untuk itu mengelabuinya aja udah kagak boleh. Enggak itu kan jihad. Man ghasyana falaysa minna. Bukan jihad itu. Lain, jihad ini jihad di medan perang bukan jihad di perusahaan. Ya. Tujuan ngelabuin aja udah kagak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita minta kepada guru kita al-muhtaram al-mukarram syekhuna al-allam al-muhaqqiq Ustaz Asef Jalani untuk melanjutkan kajiannya. Ada yang nanya mungkin dalam hati, kok Ustaz Asef belum berangkat nih? Kemarin udah perpisahan padahal emang anta turid ana urid wallahu yaf'al ma yurid. Beliau harusnya udah berangkat, udah sampai di bandara, bertuju sama anak istri beliau. Subhanallah ada kesalahan. Jadi tiketnya Qatar Airways, visanya visa Saudi yang transit, nggak bisa, Qatar nggak nerima. Akhirnya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Qadar Allah, akhirnya harus membatalkan tiket, merefund dan masih mempertimbangkan lagi untuk langkah ke depannya Ustadz ya. Tapi ada hikmahnya, gara-gara beliau belum mendapat, berarti kita masih dapat ilmunya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Taala dan mudah-mudahan semua kesulitan beliau Allah kasih kemudahan. Insya Allah kita minta kepada Ustadzuna Ustadz Asef Jalani untuk melanjutkan kajiannya, dan ini mungkin beberapa kajian ke depan agak belok dikit dari tema fikih nawazil.
sebentar Ustaz, al-afu. Nah, ini jadi Majelis Syuro ini kita madros Markas Syariah Madrasul Arbi'a, termasuk kegiatan Majelis Syuro. Ya, termasuk kegiatan yang diadakan Majelis Syuro bekerja sama dengan Markas Syariah dan HRS Center. Nah, Majelis Syuro punya proyek. Majelis Syuro ini kalau di FPI ibarat majelis kiainya FPI. Tempat perumusan hukum-hukum keilmuan, tempat memastikan FPI tetap berjalan di atas jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segi keyakinan, dari segi kebijakannya, nggak keluar daripada fikih, madhab syafi'i atau madhabil arba' dan sebagainya. Nah, imam besar kita nulis yang namanya slide ciri-ciri aswaja. Saya kira dulu yang Ramadan pernah ngaji tuh, ikut ngaji Ramadan namanya IB, ciri-ciri aswaja. Itu slide ciri-ciri aswaja itu singkat banget, yang bisa ngejelasin cuma IB. Kadang-kadang kalau orang lain yang ngejelasin beda dengan yang IB maksud, dan beda yang dengan dimaksud oleh ulama. Oleh karena itu ciri-ciri aswaja luar biasa. Dengan izin imam besar, kita Majelis Syuro punya proyek untuk menyusun syarah daripada ciri-ciri aswaja. Disyarahkan satu-satu, kemudian nanti juga diklasifikasikan ke depan yang mana yang muttafaq alaih, yang mana yang itu merupakan pendapat jumhur Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian yang mana yang berkaitan dengan i'tiqad, yang mana yang berkaitan dengan syariat, yang mana yang berkaitan dengan akhlak, itu nanti diuraikan semuanya. Judulnya Ustaz Asep dikasih Nailus Salamat bi syarhi wahidin wa mi'ah mimma li ahli sunnah wal jamaah minal amarat wal alamat. Nah, ini lagi disusun sama beliau, dan insya Allah ke depannya juga Al-Fakir akan ikut menyusun daripada ini. Nah, jadi ke depan karena masih random, ciri-ciri aswaja masih random. Ahlan wa sahlan, guru kita Syekhuna Ustadzuna Kiai Haji Mahfud Asirun. Alhamdulillah kita udah rindu sama beliau, dan beliau sudah datang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehat wal afiat, dan kita bisa terus mendapatkan barakah keilmuan beliau. Tidak berpanjang lebar, kita langsung berikan kesempatan kepada beliau. Al-waktu mufawwadun ilaih. Sallu ala Rasulillah.